Oke, kita jumpa lagi teman-teman. Pada video ini saya membahas terkait dengan eh, pertanyaan teman-teman semua yang menonton atau yang mengikuti channel ini. Sedikit banyak menanyakan ya di konten saya terkait dengan perkawinan dan perceraian. Tapi saya akan menjawab satu persatu teman-teman, dan saya berharap kepada teman-teman yang baru menonton untuk membantu subscribe channelnya untuk bisa mendapatkan pencerahan atau edukasi hukum yang saya upload di channel ini. Dan kemudian juga bisa melakukan konsultasi langsung ya kepada saya. Nanti saya akan mencantumkan syarat-syaratnya di deskripsi di setiap video dan atau di deskripsi channel. Nah, ada beberapa syaratnya yang pastinya tidak bayar, artinya dapat konsultasi secara gratis, yang kemudian dapat bertanya secara langsung kepada saya dan teman-teman. Yang sering sekali ditanyakan terkait dengan konten saya tentang perkawinan dan perceraian ini adalah bagaimana mengajukan perceraian terhadap yang nikah siri. Kemudian yang sudah nikah siri ini sudah satu kartu keluarga yang sudah didaftarkan di Dukcapil. Nah, ketika sudah mendaftarkan di Dukcapil dan kemudian ketika dilakukan pemisahan kartu keluarga oleh pihak dinas atau pihak di Dukcapil mempertanyakan akta cerai. Nah, ini pertanyaan yang memang sering sekali ditanya ya di konten saya. Saya nggak bisa menjawab satu persatu di komentar, tapi saya akan menjawab di konten. Ketika ada yang sudah menikah secara siri atau nikah siri dan kemudian sudah tercatat di Dukcapil atau sudah satu kartu keluarga, maka yang menjadi solusinya adalah yang pastinya nikah siri ini secara hukum itu tidak sah. Akan tetapi ketika mau melakukan atau ketika melakukan perceraian terhadap nikah siri, maka saya akan memberikan syarat-syaratnya dan cara mengajukannya. Pertama yang perlu teman-teman uh, kumpulkan atau yang perlu disiapkan adalah pada saat nikah siri ada surat bukti nikah sirinya. Yang pertama. Yang kedua adalah KTP suami istri yang nikah siri. Kemudian kartu keluarga. Dan kemudian harus diingat alamat suami istri yang nikah siri. Dan yang terakhir adalah membuat surat permohonan itsbah nikah, yaitu untuk melakukan atau mengajukan permohonan penetapan terhadap nikah siri. Nah, ketika mengajukan itsbah nikah di pengadilan dan kemudian sudah keluar penetapan pengadilan terhadap nikah siri atau nikah siri sudah disahkan melalui penetapan pengadilan, kemudian baru bisa mengajukan gugatan cerai. Nah, pedomannya apa? Pedomannya adalah penetapan tadi, penetapan nikahnya. Setelah dilakukan penetapan nikah, baru kemudian diajukan gugatan, ya gugatan perceraiannya. Ketika sudah mengajukan gugatan perceraiannya, kemudian baru bisa dilakukan pemisahan kartu keluarga di Dukcapil. Nah, di sini kan banyak teman-teman yang terkendala, ya banyak Bapak Ibu yang menanyakan ke saya ketika meminta atau memohon surat pindah, kemudian dimasalahkan terkait dengan nikah sirinya dan juga dimasalahkan terkait kartu keluarganya. Mesti ada surat cerai dulu baru bisa dilakukan atau baru bisa dibuat surat pindah. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan kalau ada nanti lagi yang perlu ditanya, yang pastinya mau pertanyaan apapun saya pasti jawab di setiap konten berikutnya. Kemudian kalau mau konsultasi secara langsung seperti yang saya sampaikan tadi, nanti saya akan berikan di deskripsi atau bisa dilihat langsung juga di deskripsi channel. Nah, gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti berikutnya saya akan menjawab dan kemudian
saya akan pastinya mengupdate terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak rumit buat teman-teman untuk mendapatkan jawabannya secara hukum. Terima kasih dan sampai jumpa.